Salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Renungan Harian Toraya edisi Kamis 13 Agustus 2020. Pembacaan firman Tuhan dari Matius 8 ayat 28 sampai 34. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu Bapa Sorgawi pagi ini, mensyukuri kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan yang kami nikmati. Saatnya kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, pertajam pendengaran kami, agar firman-Mu sungguh menguatkan dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 8 dimulai dari ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-34. Ayat 28 sampai ayat yang ke-34. Dua orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakanlah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Amin. Tema perenungan hari ini, jangan egois. Da ammu tongan misa. Sebuah gurauan dilontarkan oleh seorang anggota jemaat dalam diskusi saat perikop ini dibahas dengan mengatakan, "Nah, ini alasan saya tidak makan daging babi, karena di dalam tubuh babi ada setan." Hehehehe. Itu gurauan. Saudara-saudara, perikop ini bertujuan memperlihatkan bahwa Yesus lebih berkuasa dari segala kuasa yang ada di dunia. Dari kuasa penyakit sampai pada kuasa alam dan angkasa. Ayat 23 sampai 27. Namun Yesus selalu mendapatkan perlawanan. Ayat 34 menuliskan bahwa maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak Dia supaya Dia meninggalkan daerah mereka. Mengapa? Bukankah Yesus baru saja menolong mereka? Tidak adakah rasa terima kasih mereka kepada Yesus? Ternyata karena ada kabar tentang matinya ternak babi mereka, ayat 32 sampai 33, yang merupakan kebutuhan hidup masyarakat di kota Gadara. Dibandingkan dengan nyawa manusia yang ditolong oleh Yesus dengan nyawa babi-babi itu, tentu manusia jauh lebih penting. Dan inilah yang dikaryakan Yesus terhadap dua orang yang kerasukan setan di Gadara. Tetapi agaknya orang-orang lebih mengutamakan kebutuhan hidup dibanding kesembuhan mereka yang sakit.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hidup bersama Yesus bukan hanya demi kebutuhan sesaat, tetapi keselamatan dan kehidupan kekal. Kadangkala hanya karena masalah kebutuhan hidup yang sesaat itu, kita mengusir Yesus. Oleh karena itu, kita diingatkan bahwa hidup bersama Yesus tidak hanya selalu nyaman, karena pasti ada tantangan. Ada hal yang perlu kita korbankan sebagai wujud tanggung jawab dalam kehidupan bersama. Firman Tuhan mengingatkan kita jangan egois, karena Tuhan Yesus mengerti seluruh kebutuhan utama kita, anak-anaknya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh berbahagia pagi ini, disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan kami, agar kami sebagai anak-anak Tuhan sungguh mengaminkan dan menikmati hidup bersama Yesus. Bukan hanya kebutuhan sesaat, tetapi keselamatan dan kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Pagi ini kami memohonkan berkat Tuhan untuk seluruh jemaat Ramah. Tuhan, Engkau mengenal mereka satu persatu dalam seluruh kehidupan beriman, sebagai kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak. Tuhan lengkapi sukacita yang bersyukur, baik pertambahan usia maupun mensyukuri kebaikan Tuhan pulih dan sembuh dari sakit penyakit. Bersyukur atas pekerjaan dan bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan. Kami juga berdoa bersama, memohonkan berkat dan kekuatan bagi yang bergumul karena duka cita. Tuhan hiburkan. Kami memohonkan berkat kekuatan dan kesembuhan bagi orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini baik sementara dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan mengenal seluruh pergumulan jemaat Ramah. Kami mohon Tuhan memberkati Ibu Timisela, Bapak Yohanes Sipi, Ibu Julius Dengen, Osi Rupangi, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Karel Paranoan, Bapak Agus Salim, anak Mikael Osi Randa Panggalo yang dirawat di Jakarta, Ibu Sambara, Ibu Selvi, Bapak Joni Doa, Ibu Tena, dan beberapa yang saat ini kami tidak sempat sebutkan satu persatu. Oh Tuhan, pulihkan dan sembuhkan orang-orang yang kami kasihi. Kami terus berdoa untuk seluruh perjuangan jemaat dalam pergumulan mereka satu persatu. Tuhan hadir mendampingi, menguatkan iman percaya, terutama di dalam membawa kehidupan mereka terus terfokus kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami sehati berdoa, mendukung anak cucu jemaat-Mu yang saat ini sudah masuk usia sekolah, yang harus sekolah dari rumah secara online. Mampukan ayah, ibu, opa, oma mendampingi dengan kecerdasan yang Tuhan anugerahkan, kesabaran, kekuatan, agar orang tua, oma, opa mendampingi anak dan cucu dengan penuh kesabaran. Kami mohonkan berkat-Mu untuk pemerintah bangsa dan negara kami dalam menghadapi tantangan yang luar biasa dengan pandemi COVID-19. Kami percaya hikmat Tuhan yang akan nyata bagi seluruh pemerintah dan relawan, terutama Tuhan untuk pembuatan vaksin saat ini. Kami mohon berkat-Mu agar semua berjalan dalam kuasa dan kasih-Mu. Peliharakan kehidupan kami Tuhan. Dengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.